Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan masuk ke Zoom meeting, videonya dinyalakan. Halo, suara saya jelas? Jelas, Pak. Mana ini yang lain? Baik, yang belum masuk videonya saya harap bisa mendengar. Ya, ada dua hal sebelum kita mulai kuliah yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah hari ini Anda ada tugas, ya, jadi dikumpulkan itu hari Kamis kalau tidak salah. Tugasnya itu adalah mengulang mengenai bahan yang kemarin Anda menulis dalam bentuk esai dan melakukan analisis dan membuat query dari sebuah skema basis data di mana Anda tidak cukup hanya menuliskan query-nya saja, tetapi juga menuliskan analisisnya. Ya, jadi alasan-alasan kenapa query yang Anda buat itu optimal. Ya, eh, tiga pertemuan ke belakang kita sudah membahas itu. Jadi saya harap sekarang giliran Anda untuk latihan memastikan bahwa query yang Anda buat itu sudah optimal. Yang kedua, pengumumannya adalah besok kebetulan saya ada kegiatan untuk webinar. Ya, zaman sekarang mah dikit-dikit pakai YouTube atau webinar, ya, pakai Zoom meeting, Google Meet. Saya harap Anda bisa datang. Yang pertama, tentu saja karena di webinar tersebut di mendapat yang ikutan akan mendapat e-sertifikat, ya. Ini jadi tolong menjadi kebiasaan bahwa Anda itu banyak mengikuti kegiatan ilmiah seperti webinar eh, yang memiliki bukti sertifikat. Itu akan menambah nilai jual Anda nanti pada saat cari kerja. Ya, orang lain cuma bawa ijazah dan transkrip nilai saja sama surat apa? Surat lamaran Anda sudah dilengkapi dengan berbagai kegiatan yang membuktikan bahwa Anda adalah Anda sudah siap menjadi knowledge worker, ya, pekerja yang berpengetahuan. Tolong jangan dibiasakan menganggap enteng kegiatan seperti ini, ya, siapapun nanti yang akan menyampaikan materinya, memperkaya keilmuan, ya, karena itu adalah pekerjaan Anda sebagai seorang mahasiswa. Ini yang lain pada kemana kok belum muncul? Ada beberapa yang muncul tapi gelap gulita jadi saya tidak bisa melihat mukanya. Kenapa senang bergelap-gelap? Mana nih Muhammad Fahri, Irsan ya? Lukman, Herliani, Irfau. Baik, materi hari ini kita akan sedikit beranjak dari tuning, ya, eh, tetapi masih dalam lingkup tugas Anda sebagai database administrator. Sebentar, saya share screen dulu.
Materi kita hari ini adalah data management. Kenapa judulnya data management? Manajemen itu apa sih? Halo? Memanage itu apa ya? Loh, kan Anda sudah belajar manajemen. Katanya kan mahasiswa yang sukses itu salah satunya self-managementnya harus hebat. Apa sih itu maksudnya ya? Memanage, manajemen. Ya? Mengatur, Pak. Mengatur. Pengelolaan. Atau kata lainnya apa? Apa tadi? Mengelola. 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 Betul, ya. Data untuk menjadi informasi yang baik itu harus dikelola dengan baik. Nah, salah satu problem yang mungkin kita hadapi nanti adalah perusahaan itu ada macam-macam, ya, ada perusahaan kecil, ada perusahaan sedang, ada perusahaan besar. Bagaimana jika misalkan perusahaannya itu memiliki banyak cabang, memiliki sistem yang tersebar, memiliki tempat transaksi yang terpisah-pisah? Bagaimana data tersebut bisa dikelola menjadi satu kesatuan? Ya, mungkin analoginya seperti sebuah organigram sebuah perusahaan. Ya, dari top manajemen, middle level manajemen sampai dengan lower manajemen, ya. Itu ada. Tetapi dari sisi fisik itu belum tentu ada di tempat yang sama, ada di gedung yang sama. Mungkin ada di gedung yang sama tapi lantai yang berbeda. Atau jangan-jangan gedungnya juga berbeda. Atau jangan-jangan bukan hanya gedungnya berbeda, tapi tempat bekerjanya pun berbeda. Nah, bagaimana skema organigram itu tetap jalan? Organisasi bisa berjalan dengan baik, ya, bisnis bisa berjalan dengan baik, pengambilan keputusan, penyebaran informasi, dan seterusnya bisa berjalan dengan baik. Nah, kita lihat sekarang ke basis data. Ya, bagaimana basis data juga memiliki satu skema. Anda sudah belajar menggunakan IR. Ya, itu dianggap saja organigramnya dari skema basis data. Tetapi pada saat diturunkan menjadi basis data fisik, ingat ya kemarin, logik, fisik, normalisasi, itu belum tentu ada di satu tempat. Belum tentu menggunakan DBMS yang sama. Belum tentu ada di gedung yang sama, mungkin di tempat yang berbeda, dalam sistem yang berbeda, tetapi itu harus tetap dianggap sebagai sebuah kesatuan, sehingga di sini timbul kebutuhan untuk mengelola, memanage data tersebut. Misalkan bahwa sebuah perusahaan enterprise ini yang memiliki enterprise data, ya, enterprise itu perusahaan dengan banyak bisnis, ada database transaksional, ya, biasa itu ya, data operasional sehari-hari, ya. Salah satunya kalau di Unpas, transaksional itu adalah absen, dilakukan setiap kuliah, setiap hari. Lalu yang kedua adalah master data. Master data di sini adalah mencerminkan, mendeskripsikan entitas bisnis. Masih ingat entitas? Ya, jangan sampai nanti ada data bisnis yang tidak masuk ke dalam entitas. Bayangkan sebuah perguruan tinggi tidak punya tabel mahasiswa, kacau nanti. Atau tidak punya tabel dosen. Rumah sakit tidak punya tabel perawat. Bank tidak punya tabel customer service misalkan.
itu tidak mendeskripsikan entitas bisnis. Dan yang terakhir itu adalah analytical data, yaitu data hasil analisis yang akan menunjukkan unjuk kerja dari si perusahaan atau organisasi tersebut. Analytical data tidak bisa berjalan tanpa adanya transaksional data dan master data. Kalau transaksi kita sudah biasa ya, Anda buat transaksi dalam bentuk query. Nah, fokus kita pelajaran hari ini adalah ke master data. Apa yang disebut sebagai master data atau lebih dikenal sebagai MDM ya, Master Data Management. Di sini disebutkan bahwa Master Data Management mengacu pada disiplin ilmu, khususnya basis data dan TIK ya, berbasis komputer, dan metode untuk menjamin nilai, makna, kualitas data serta referensinya di berbagai subjek atau yang kita sebut tadi sebagai entitas ya. Nilai, makna, dan kualitas ini harus dijaga. Bagaimana mungkin data bisa dianalisis? Misalkan, ini perusahaan untung atau rugi? Tahu dari mana? Kalau misalkan manajemen datanya tidak bagus. Ya, ada penjualan hari ini, ternyata data penjualan belum diupdate. Sehingga informasi tidak sampai ke tangan pengambil keputusan. Itu akan sangat merugikan perusahaan. Pengambilan keputusan menjadi terhambat. Ini contoh-contoh ya, ada gaji karyawan, ada alamat penagihan ya. Semuanya harus konsisten. Jadi sebelum kita bicara database yang konsisten, datanya sendiri juga harus konsisten sesuai dengan kenyataan. Nah, untuk arsitektur MDM ini ada 3 ya, yaitu Identity Registry, ada Integration Hub, ada persisten ya. Kalau dari bahasanya itu registry itu pendaftaran ya, pendaftaran identitas, terus hub yang terintegrasi dan persisten. Baik, kita lihat satu-satu. Kalau ada pertanyaan silahkan ngacung saja atau saya disela. Kita mulai dari Identity Registry. Jadi MDM di sini data masternya tetap berada dalam sistem sumber. Ya, biasanya itu dalam server misalkan atau dalam sebuah mainframe. Aplikasi merujuk ke registry untuk menentukan mana yang disepakati mengacu pada sumber data tertentu. Register membantu setiap sistem mencari rekod yang sama dengan rekod master menggunakan identifier global untuk setiap contoh dari area subject. Ini area ya, bukan area subject. Nah, kata kunci dari identity registry ini adalah adanya identifier global, identifikasi global. Jadi pada saat akan mencari data terbaru, itu akan dibantu oleh DBMS mana data yang paling update. Data yang paling update tentu saja disimpan di data master. Ya, register menyimpan daftar lengkap dari semua elemen data. Untuk mengetahui sistem sumber mengakses nilai terbaik. Apa maksudnya nilai terbaik? Contoh paling sederhana. Anda ikut ujian, tidak lulus. Terus moga-moga tidak ya. Saya yakin Anda lulus semua. Ini contoh saja. Anda ikut ujian, terus ujiannya tidak lulus, UAS-nya nilainya kurang. Lalu dosennya misalkan mengadakan ujian susulan, ujian kita mengenalnya sebagai HAIR. Ya. Ternyata setelah dia lakukan ujian susulan, Anda nilainya bagus. Nilai yang lama itu harus diupdate.
Jadi pada saat akan menentukan nilai akhir sebuah mata kuliah, mana nilai terbaru yang sudah ada di dalam database, itu akan ditentukan oleh identifier global. Ya, misalkan identifier globalnya adalah waktu yang menentukan ujian terakhir yang diikuti oleh mahasiswa. Artinya, ada mahasiswa yang UAS-nya langsung lulus, dapat nilai A. Ada mahasiswa yang tidak lulus, mestinya dapat nilai D misalkan, lalu ikut ujian susulan, akhirnya dapat nilai C. Nah, identity registry itu tidak boleh mengacu kepada data di mana mahasiswa yang dapat nilai D, tetapi harus mengacu kepada data mahasiswa terbaru sesudah ikut ujian susulan mendapat nilai B misalkan. Itu maksudnya. Ya, kalau dalam dunia nyata kan mungkin saja seorang pelanggan pindah rumah, ganti nomor telepon, atau jangan-jangan namanya ganti. Tadinya tidak pakai H depannya, karena sudah naik haji, jadi HM, ya, Haji Muhammad. Yang kedua adalah integration hub. Sebetulnya mirip-mirip ya dengan yang barusan. Dengan registry. Nah, integration hub adalah perubahan data yang dibagikan, biasanya bersifat asinkronos, ya, tidak langsung melalui layanan pusat untuk semua database yang membutuhkan. Jika ada data redundan, nah ini sistem harus memastikan bahwa harus terjadi konsistensi. Sistem seperti ini biasanya memang lebih murah, ya. Jadi jika ada perubahan, maka data akan ditampung di data master. Lalu setelah update-nya selesai, maka database yang membutuhkan akan diberikan data hasil update atau data terbaru. Ya, jadi itunya sangat tergantung. Kenapa disebut integration hub? Ini karena sangat tergantung dengan hub dari komunikasi data, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah persisten. Persisten itu rekor konsolidasi dipertahankan katanya. Jadi yang namanya data master itu istilahnya menjadi golden record. Tolong jangan diterjemahkan harfiah ya, menjadi rekor emas. Bukan maksudnya, tapi itu adalah rekor yang benar, yang paling benar, yang terbaru, yang paling konsisten. Jadi jika ada rekor yang misalnya terbaru, akan mengacu ke golden record tersebut. Problem adalah mungkin terjadi redundan. Kenapa? Karena di data master, data utama, rekor sudah diupdate. Sementara di data yang akan mengacu kepada data master, rekor yang lama itu masih belum diupdate. Pada saat akan dilakukan persistent, itu yang belum diupdate akan mengacu ke acuannya di data master. Itu menjadi, ya mungkin kalau diterjemahkan bebasnya si golden record ini adalah jadi panduan ya untuk data-data lain yang mungkin disimpan tidak di tempat yang sama. Oke, itu jadi MDM ada 3 ya. Tadi register hub, ada persistent ya. Satu lagi apa? Identity registry ya. Oke, jadi itu ada 3 macam pengelolaan dari master data management.
kalau kita melihat ke mana ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi master data itu sebetulnya menyiapkan data yang paling konsisten dari sebuah enterprise atau organisasi bisa dimanfaatkan untuk sumber data di internal perusahaan atau eksternal, misalkan perusahaan tersebut mempunyai bidang bisnis lain atau mungkin kerjasama dengan perusahaan yang lain. Lalu master data juga dipakai untuk melayani pengguna. Lalu master data juga digunakan untuk channel yang tidak offline. Ya, artinya misalkan menjadi backup ya salah satunya, dan termasuk juga layanan user menggunakan online channel. Ya, ini ceritanya user yang datang sendiri ke kantornya, sementara ini adalah layanan online. Ya, misalkan kalau di bank ini yang datang sendiri ke bank ketemu dengan tellernya pakai aplikasi basis data untuk menggunakan master data, sementara ini menggunakan e-banking. Oke, itu yang dimaksud sebagai master data management. Nah, bagaimana caranya data tersebut akan diintegrasikan? Ya, tadi katanya kan mengacu. Tadi ada kemungkinan duplikasi. Semuanya harus melihat database yang paling konsisten yang ada di master data. Kalau diupdate, yang belum diupdate-nya bagaimana? Diintegrasikannya bagaimana? Baik, kita lihat dulu kenapa itu data harus diintegrasikan. Yang pertama adalah organisasi memiliki database yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Contoh saja, skema basis data di Unpas itu ada satu, ya. Tetapi ternyata semuanya ada di sana. Urusan keuangan mahasiswa, penggajian dosen dan karyawan, absen mahasiswa, absen dosen, penelitian dosen, penelitian mahasiswa, tugas akhir, dan masih banyak lagi. Ini juga contoh dalam sebuah perusahaan ya, untuk proses transaksi ya, untuk pengambilan keputusan lokal, taktis atau strategis, termasuk juga untuk koordinasi perusahaan. Betul skemanya satu ya, tetapi ada kemungkinan bahwa database dalam organisasi dipecah dalam apa yang kita kenal sebagai silo data ya, dan juga ini akan memungkinkan untuk otonomi lokal. Jadi pandangannya meskipun skemanya satu ya, tetapi basis data tersebut itu seakan-akan dibagi menjadi silo-silo data. Ya, masih ingat mungkin ya Anda pada saat membuat IR itu akan ditentukan domain mana yang menentukan requirement yang mana. Nah, requirement ini besar kemungkinan akan diminta oleh bagian-bagian dalam perusahaan atau organisasi yang barusan saya ceritakan. Jadi, pada saat disimpan dalam bentuk database fisiknya, itu akan seakan-akan disimpan terpisah, bukan terpisah sebetulnya skemanya ya. Tetap satu kesatuan, tapi seakan-akan tempat wadahnya atau silonya itu berbeda. Ada yang untuk misalkan ini contohnya ya, ada untuk kontak information dari customer ya, alamat, tanggal lahir, nomor telepon dari customer. Lalu ada demographic information, misalkan informasi mengenai demografik misalkan dari customernya ya, mayoritas dari mana nih, kelas menengah, kelas bawah atau kelas atas ya.
Lalu ada history purchase, ya, ada sejarah pembelian. Ini kalian-kalian yang suka belanja pakai Shopee atau mungkin GoFood, itu sama GoFoodnya itu pasti purchase history atau pembelanjaan Anda akan dicatat. Sehingga pada saat Anda akan melakukan pembelanjaan berikutnya, itu biasanya diberi apa ya? Diberi saran. Anda biasa beli mie ayam gitu ya lewat GoFood. Purchase history-nya itu dicatat. Jadi pada saat Anda mau beli makanan, yang pertama kali oleh sistemnya ditawarkan kepada Anda itu pasti mie ayam. Karena itu ya, jangan Anda bingung nanti, loh kok tahu ya aku mau pesan mie ayam. Oh, kata sistemnya ya sudah biasa. Sudah tercatat di purchase history. Nah, itu disimpan dalam silo-silo tertentu. Tetapi ini tetap dianggap sebagai data yang terintegrasi. Cara pandangnya itu istilahnya adalah holistik atau semuanya. Betul apa disimpan dalam silo-silo physical database-nya, tetapi itu tetap mempunyai relationship, mempunyai kemudahan untuk dicari data, menghasilkan informasi antar silo, ya. Ya mungkin seperti negara kita kali ya, Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda gitu loh. Bersuku-suku, berbahasa-bahasa, tapi secara pandang itu tetap dianggap sebagai Indonesia, satu kesatuan. Baik. Nah, Anda sebagai seorang database administrator harus melakukan cara-cara dalam pendekatan integrasi data. Saya ulangi sekali lagi, bukan hanya berkaitan dengan aplikasi, ya, DBMS khususnya. Jadi integrasi ini ada 3 macam. Yang pertama adalah integrasi aplikasi, mengkoordinasikan arus informasi antar aplikasi bisnis. Contoh paling sederhana, kantor pusat pakai Oracle, kantor cabang pakai MySQL atau MariaDB. Bagaimana database dari aplikasi yang berbeda itu bisa tetap terintegrasi menjadi satu kesatuan database yang nanti akan disimpan di master data. Ya. Contoh misalkan, ya. Sepengetahuan saya, absen mahasiswa itu dikelola pakai database-nya di kita ya, di Unpas. Ini juga kalau belum berubah. Itu dikelola menggunakan MySQL. Sementara server database-nya menggunakan Microsoft SQL Server. Itu 2 produk SQL yang berbeda. Tapi ternyata tetap saja informasi mengenai absen Anda itu tidak masalah untuk diintegrasikan. Ini juga berkaitan dengan yang kedua, yaitu integrasi proses bisnis. Koordinasi kegiatan di seluruh proses bisnis. Contoh menjual, penagihan, sehingga aplikasi dapat dibagi, integrasi aplikasi dapat dilaksanakan. Contoh, ada silo yang namanya, contohnya di Unpas saja ya, di F. Ada silo yang namanya, SPP misalkan, pembiayaan biaya mahasiswa kuliah. Ada silo lain yang berkaitan dengan kuliah. Tapi bagaimana kedua silo ini bisa berintegrasi? Contoh paling sederhana, mahasiswa kan mesti bayar SPP dulu ya sebelum kontrak mata kuliah. Betul. Anda bayar SPP dulu tidak sebelum kuliah? Meskipun tidak 100%. Itu ada di silo yang berbeda dengan mata kuliah, dengan perkuliahan. Tetapi tetap saja informasinya nyambung, terintegrasi.
ya, Anda sudah menyelesaikan kewajiban Anda dalam biaya, itu langsung bisa kontrak mata kuliah, ya, nyari jadwal, ikut kuliah, dan di absen. Lalu yang ketiga, ini adalah integrasi interaksi pengguna. Menciptakan antarmuka pengguna yang lebih sedikit memberi masukan kepada sistem data yang berbeda. Meskipun silo-silonya berbeda, tetapi pada saat misalkan Anda menggunakan situ, itu tetap satu kesatuan ya. Sebentar. Oke. Jadi itu integrasi interaksi pengguna berkaitan misalkan dengan penggunaan portal perusahaan. Tentu saja kalau di kita menggunakan portal fakultas ya, namanya situ. Anda mau cek pembayaran, Anda mau melihat absen, Anda mau melihat nilai, mungkin itu melihat ke silo-silo yang berbeda, tetapi dilihat dari sisi pengguna itu adalah tetap satu kesatuan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ini yang lain-lain lagi hemat bandwidth sepertinya ya, tidak mau memperlihatkan wajahnya. Silakan jika ada pertanyaan. Azhar, mana Azhar? Zaska? Fahri? Halo, masih pada hidup? Tidak ada jawaban. Marsha, mana Marsha? Guntur? Sedemikian susahnya untuk bicara. Halo? Guntur, Pak. Ada tanda kehidupan? Mana Guntur? Guntur sudah bangun. Ardan, mana Ardan? Hadir, Pak, ada, Pak. Hadir. Kok pada lemes begitu? Puasa? Senin Kemis? Puasa Senin Kamis, Pak. Masih sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Tapi suaranya kok kayaknya jauh sekali. Siapa itu? Baik. Itu pendekatan integrasi data ya. Nah, kalau ini mungkin sedikit kita ke bagian advance-nya ya, dari basis data sudah mulai menyinggung-nyinggung ke gudang data atau data warehouse. Karena ternyata dalam sebuah perusahaan enterprise itu tidak semua data yang diperlukan untuk dikelola menjadi informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan itu ada dalam DBMS atau dikelola dalam DBMS. Ya. Jadi data dari berbagai sumber katanya harus dikumpulkan. Apa contohnya? Misalkan dari dokumen Word, dari dokumen Excel, dari sumber-sumber internet, mungkin juga dari teks atau multimedia, ya. Bagaimana ini supaya bisa diseragamkan, diubah dan dimuat ke dalam penyimpanan data atau master data yang kita bahas? Ini butuh sebuah proses yang dikenal sebagai ETL. Halo, Muhammad Fahri, tolong dimatikan dulu mic-nya. ETL atau extract, transform, dan load. Ya. Halo, Muhammad Fahri. Loh, kok mahasiswanya hilang?
Baik. Nah, pekerjaan transformasi di ETL katanya berlangsung di mesin khusus ya, dan sering melibatkan penggunaan tabel untuk menyimpan data saat sedang diubah. Ini pengetahuan saja ya. Jadi kurang lebih seperti ini penggambarannya, di mana ekstrak itu dari berbagai macam sumber data yang berbeda. Sebentar. Halo, itu bisa ditelepon? Siapa yang punya nomor telepon Muhammad Fahri? Jas, telepon si Farid ya. Bentar Pak, saya telepon Pak. Itu suaranya mengganggu kuliah. Ke mana dia? Ke kabur atau... Oke, kita lanjutkan ke ETL. Penggambaran kurang lebih seperti ini ya. Maksudnya adalah supaya nanti penyimpanan di tempat target itu seragam sehingga bisa diakses dengan mudah. Konsep ETL Pak, nanti akan lebih... ini Pak, lagi di nikahan kakak. Halo? Kok heboh sekali ya kuliahnya? ETL nanti akan lebih diperdalam, ada nanti kuliah pilihan untuk data warehouse. Nah, untuk teknik integrasi data ini ada 3 macam ya, yang biasanya digunakan oleh DBMS. Yang pertama itu adalah data consolidation, konsolidasi ya. Lalu ada data federation, federasi ya. Lalu ada data propagation. Nanti kita akan melihat contoh paling sederhana dari teknik integrasi data. Baik, apa ya konsolidasi itu? Ya meskipun kira-kira Anda paham tidak dengan istilah konsolidasi? Pernah dengar kan? Apa maksudnya konsolidasi? Untuk menggabungkan mungkin Pak. Penggabungkan. Wah, ada kesebelasan Persib. Wah, setelah melakukan penyerangan dan membuat gol, semuanya mundur untuk konsolidasi pertahanan. Wah, apa itu maksudnya tuh? Saling mendukung, punya persepsi yang sama, ya. Jadi konsolidasi data itu mengacu pada koleksi dan integrasi data dari berbagai sumber ke tujuan tunggal. Tadi tekniknya, caranya menggunakan ETL, ya. Jadi data yang berbeda itu akan disatukan ke tempat penyimpanan data tunggal. Dalam hal ini adalah master data. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dari berbagai sumber, dari berbagai anak perusahaan dalam bentuk file digital apapun, ini menggunakan konsep ETL lalu akan disimpan dalam sebuah basis data yang terkonsolidasi ya, kurang lebih demikian konsepnya. Ini biasanya digunakan dalam mesin basis data yang sudah mendukung gudang data atau data warehouse. Nah, keuntungannya adalah update itu lebih cepat ya, karena pengguna yang katanya terisolasi dari beban kerja dan saling, sebetulnya ini istilahnya bukan saling bertentangan ya, tapi saling membutuhkan sistem sumber.
Hal ini dimungkinkan untuk mempertahankan catatan atau rekor perubahan nilai yang bukan hanya saat ini. Jadi penyimpanannya pun karena disebut gudang data pasti akan sangat besar. Ini dibutuhkan untuk kecepatan, ya tentu saja ini dibutuhkan resource yang tidak sedikit, baik dari sisi hardware maupun software. Lalu transformasi data katanya dapat ditumpuk dalam bentuk batch, ya. Ditumpuk dulu, disusun, baru dilakukan operasi ETL tadi, extract, transform, dan load. Nah, tentu saja kekurangannya karena harus pakai software dan hardware yang besar, kapasitas dan kecepatan, ini lebih mahal. Ya, biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan besar untuk mengambil informasi mendukung sebuah keputusan di tingkat top level manajemen dari semua bisnis yang dilakukan oleh perusahaan enterprise tersebut. Resiko, ya, semakin kompleks dari ininya data yang dikelolanya, tentu saja juga biayanya menjadi tinggi. Yang kedua adalah data federation. Ini mirip-mirip juga dengan konsolidasi basis data yang kita bahas barusan. Tetapi bedanya di sini, federasi data bukan hanya bermain di data warehouse atau gudang data, tetapi ditambah dengan yang namanya virtualisasi dari basis data. Maksudnya apa? Sama seperti konsolidasi, tapi dengan pemanfaatan virtual database, proses menjadi lebih sederhana karena tidak pernah atau mentransfer data asli, tetapi hanya bermain di virtual database. Nah, kalau dengan dari kata-kata virtualnya saja, kita sudah bisa melihat bahwa resource untuk penggunaan memori di sini akan sangat tinggi, ya. Jadi apa bedanya tadi data consolidation dengan data federation? Garis besar sama, ya. Tapi kalau consolidation itu akses fisik langsung dari data warehouse untuk mendukung bisnis perusahaan, istilahnya di sini pengelolaan analisis data dan seterusnya, yaitu business intelligence. Tetapi kalau data federation di sini menggunakan virtual database dengan maksud supaya proses bisa menjadi lebih cepat. Ini lebih cepat katanya, selalu update, ya. ETL juga lebih dinamis, ya, tetapi problem itu adalah beban kerjanya berat. Jadi resikonya Anda harus menyiapkan mesin atau hardware yang besar kemampuannya, ya. Ya, samalah seperti Anda mau pakai laptop, ya. Mau menggunakan aplikasi misalkan untuk grafik yang tinggi, ya, karena pengelolaan grafiknya, rendering dan seterusnya itu banyak menggunakan memori, ya tentu saja resikonya memorinya juga harus gede, ya. Wah, 2 giga nggak cukup nih, mesti 8 giga, ya itu resiko. Sama analoginya mungkin sama seperti kerugian di data federation. Ya, baik consolidation maupun federation di sini
lebih banyak digunakan oleh database enterprise. Contohnya Oracle, contohnya DB2. Nah, yang paling umum digunakan adalah data propagation, ya, di mana data disebarkan dengan tujuan supaya beban kerja sistem tidak terlalu berat, lebih mudah diakses oleh pengguna, dan sesuai dengan aturan-aturan dari propagasi. Ya, keuntungannya data bisa real time karena data disebar, maksudnya dalam bentuk fisiknya ya, bukan skemanya sekali lagi. Lalu bisa digunakan secara real time oleh user yang membutuhkan. Termasuk juga ada dukungan untuk data warehouse. Akses untuk sumber data lebih transparan dan problem ternyata adalah harus ada cukup apa ini istilahnya ya, overhead, ada proses-proses yang dibutuhkan untuk menyatukan data tersebut. Contoh, ya, kalau data propagation, yang urusan keuangan, yang ngurusinnya tabel keuangan sajalah. Ya, tabel keuangannya bisa ada di lokal server. Yang ngurusin perkuliahan, ya di server perkuliahan juga. Tabelnya ada di sana, ya, ada apa? Update, ada read, dan seterusnya. Tetapi pada saat harus disatukan ke dalam data master, nah ini butuh overhead, butuh usaha, butuh waktu. Ya, meskipun tidak harus dilaksanakan setiap saat. Ya, jadi ini seperti apa ya? Seperti desentralisasi pekerjaan mungkin, ya. Kalau Anda punya kelompok, ya, jangan sampai kelompok ada 4 orang, semuanya mengerjakan hal yang sama berempat-empatnya. Wah, itu kan butuh resource yang cukup besar. Anda bagi-bagi tugas. Tapi kan setelah bagi-bagi tugas, ya harus dikumpulkan lagi, membentuk satu misalkan laporan. Nah, kurang lebih seperti itu. Pada saat mengumpulkannya, ini yang disebut sebagai butuh resource atau overhead yang cukup tinggi. Data transformation sebetulnya sudah saya singgung, ya. Jadi transformation itu ada pemetaan data, ada kode generation. Tadi saya sudah menyebutkan kalau kantor pusatnya pakai Oracle, kantor cabangnya pakai MySQL, ya sebelum dimasukkan ke dalam master data yang ada di kantor pusat, yang MySQL harus ditransformasikan dulu dong, supaya nanti bisa dengan mudah dibaca oleh DBMS yang digunakan di kantor pusat. Begitu. Ya, absensi mahasiswa di kelas menggunakan MySQL. Pada saat akan dihitung setiap hari berapa persen itu mahasiswa yang hadir dan tidak hadir menggunakan misalkan Microsoft SQL Server, ya basis datanya harus ditransformasikan dulu supaya bisa dengan mudah dibaca oleh DBMS yang di server menggunakan Microsoft SQL Server. Kurang lebih demikian. Baik. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi. Umumnya yang digunakan seperti yang Anda DBMS yang Anda pakai, phpMyAdmin, ini menggunakan data propagation, ya. Di sini replikasinya istilahnya adalah master slave. Master itu apa ya?
yang pemilik dan slave itu budak ya. Jadi digunakan untuk mendukung terutama backup sebagai cadangan dari database, terutama antisipasi dari kegagalan sistem. Jadi pada saat master basis data mencatat adanya update, slave juga akan mengeluarkan pernyataan bahwa dia sudah menerima pembaruan yang sama untuk selanjutnya ada update yang terbaru. Ya, jadi kalau fisik mungkin kalau zaman dulu saya pakai PC itu harddisknya sudah tidak cukup, biasanya nambah harddisk baru. Tetapi di kedua harddisk tersebut harus ditentukan mana yang jadi master, mana yang jadi slave. Jadi biasanya master itu pasti ada operating system. Slave itu biasanya di tempat penyimpanan data. Nah, kalau dari sisi database, meskipun istilahnya analoginya mirip-mirip, ini operasinya hampir sama. Jika master di-update, slave itu akan ikutan di-update. Ya. Masih ingat istilah di tabel relationship on update cascade? Masih ingat? Lupa lagi. Pada saat Anda create tabel, ya. Jadi pada saat tabel parent-nya itu di-update, maka tabel child-nya juga akan ikutan di-update. Konsep itu digunakan di data propagation. Nah, sifatnya ini bisa dua macam, bisa sinkronus, bisa asinkron, ya. Bisa master di-update, saat itu juga si slave-nya di-update, atau ditumpuk dulu di master, ya, lalu di backup ke slave dengan cara asinkron. Ya. Slave itu bisa lebih dari satu, bisa di server yang sama, bisa di server yang berbeda, atau mungkin kalau sekarang bisa di cloud, ya, di cloud computing. Artinya kita punya server terus nyambung ke tempat penyimpanan di cloud, ya. Jadi pada saat master database-nya, master datanya itu diupdate, langsung dengan bantuan jalur internet, slave yang ada di cloud computing itu juga akan diupdate. Atau mungkin hanya jadi tempat backup. Siapa di antara Anda yang menyimpan materi kuliah di Google Drive? Atau data-data jangan data-data pribadi, ya, data-data kuliah di Google Drive? Nggak ada. Jadi kalau laptop Anda rusak, tamat semuanya begitu. Jangan, ya. Anda harus bisa mengamalkan ini. Jadi kalau laptop Anda diupdate, ada tugas yang sudah Anda buat, apalagi nanti mau ikut TA atau KP, sebaiknya Anda punya tempat penyimpanan sebagai backup. Bentuknya, tekniknya itu asinkron, di backupnya, ya mungkin bisa di flash disk, mungkin di external hard disk, mungkin di cloud computing, ya. Itu sebetulnya Anda sudah mengamalkan yang namanya teknik propagasi. Jadi pada saat master datanya bermasalah, Anda tidak akan kehilangan data, bisa tinggal update dengan cepat. Ini contoh, ya. Jadi pada saat Anda menggunakan PHP MyAdmin dalam sebuah jaringan,
Anda tinggal menyebutkan, membuat hak akses baru dari seorang user di menu user account. Jadi, user account tersebut bisa login lalu bisa memanfaatkan database, ya. Ini menambah user baru, lalu menentukan user baru, ya. Nah, di user account tersebut juga Anda menentukan global privilege. Global privilege itu apa? Apa yang boleh dilakukan oleh user. Termasuk salah satunya itu adalah yang urusannya dengan propagasi. Istilahnya di sini adalah replication. Ya. Tuh lihat ya, istilahnya ya. Client itu adalah master. Ini slave itu tadi yang kita sebutkan. Jadi kalau masternya di-update, slave itu akan ikut di-update juga. Ini untuk data, ini untuk structure. Jadi jika di checklist itu dia diberi hak untuk misalkan create tabel. Kalau ini create ini di checklist. Ya. Jadi lebih ke administrasi basis datanya, di mana nanti Anda menentukan bahwa user tertentu itu menjadi slave dari data master. Tujuannya untuk replikasi data. Nah, ini ya hasilnya. Jadi propagasi di phpMyAdmin itu dikenal sebagai replication. Ada master, ada slave. Tentu saja di sini juga dibutuhkan konfigurasi dari server. Apakah akan menggunakan server yang sama, apakah akan menggunakan server yang berbeda, atau mungkin akan disimpan di tempat lain. Misalkan di cloud computing. Tapi ingat ya tadi, skemanya juga harus ada. Lalu database-nya juga harus ada. Terakhir itu tentu saja salah satu untuk replikasi slave ya harus dilindungi ya untuk keamanan. Tetap menggunakan password tertentu, username tertentu. Ini untuk konfigurasi untuk slave database. Oke. Itu materi kita hari ini. Sudah cukup pusing sampai yang lain-lain tidak masuk-masuk? Pak, maaf lagi di nikahan kakak. Hah? Waduh, hati-hati ya. Yang ada kumpul-kumpul seperti itu. Pernikahan apalagi. Lagi musim PSBB. Baik, ada pertanyaan. Jadi yang kita pelajari hari ini ya, pertama adalah skema basis data itu pasti satu. Tetapi physical database-nya mungkin disimpan di tempat yang berbeda, mungkin di tempat yang sama, mungkin dibagi menjadi silo-silo tergantung dari entitas bisnis. Maksudnya silo apa sih Pak? Contoh, bagian keuangan itu mengelola tabel keuangan. Tabel keuangan sebetulnya berelasi dengan tabel-tabel yang lain.
Tetapi user yang lain itu tidak boleh mengakses tabel keuangan kecuali bagian keuangan itu sendiri. Artinya dia akan membuat silo seperti itu. Ya. Nah, untuk physical database yang disimpan di tempat terpisah, tentu saja juga isinya harus tetap seragam dengan master data. Kenapa kita butuh integrasi data yang terpisah tersebut? Ya. Lalu kita tadi melihat contoh karena Anda menggunakan PHP MyAdmin, yang paling umum digunakan itu adalah propagasi, ya, terutama untuk DBMS sekelas PHP MyAdmin. Untuk data federation misalkan, itu biasanya digunakan di DBMS kelas enterprise. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya? Masih bingung? Pokoknya ingat yang tadi saya sebutkan, ya. Basis data itu bineka tunggal ika. Dibagi-bagi, tempatnya berbeda, bisa saja tempatnya berbeda. Mungkin juga SQL-nya dari DBMS berbeda. Tapi pada saat bicara bisnis perusahaan secara keseluruhan, itu Anda harus bisa menyatukan semua physical database yang terpisah tersebut dalam sebuah master data yang menjadi acuan untuk semuanya. Data yang konsisten. Ya, kenapa tadi istilahnya itu sampai dengan disebut sebagai golden record. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Danu, mana Danu? Ada pertanyaan, Danu? Wah, Danu diam saja, sombong euy. Mahesa, mana Mahesa? Halo Mahesa. Wah, Mahesa juga sombong ternyata. Jagadita. Mana Jagadita? Kok mahasiswa saya sombong-sombong ya? Sombong-sombong atau pingsan nih? Ya. Baik. Saya ingatkan kepada Anda, setiap dosen itu mengajar puluhan sampai ratusan mahasiswa. Salah satu kunci sukses mahasiswa kuliah itu adalah dikenal oleh dosen. Saya ulangi, dikenal oleh dosen. Apalagi kondisi seperti ini, Anda tidak pernah tampil muka sama sekali, bagaimana mungkin ya? Di kelas saja, berhadapan-hadapan, kadang-kadang juga dosen lupa dengan nama. Tapi kalau secara visual lihat mukanya, itu pasti hafal. Mungkin nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang bakalan menolong Anda mendapat nilai yang baik. Coba bayangkan Anda kerja di sebuah perusahaan. Bagaimana mungkin Anda bisa naik karir, bisa naik gaji, bisa mendapat pujian dari si bos, supervisor, kalau tidak kenal dengan Anda? Ini manajemen loh. Ya, apakah Anda ingin menjadi mahasiswa yang invisible?
atau mahasiswa yang dikenal sama dosen. Jadi di Unpas tuh cuma numpang lewat saja, nggak ada yang kenal sama Anda sekarang. Pada saat nanti 5 tahun, 10 tahun lagi reuni, ditanya, si A tuh kan sekelas sama kamu ya? Siapa si A? Nggak kenal tuh. Itu lihat di absennya ada. Nggak ada yang kenal sama Anda seorang pun. Karena Anda sedemikian kikirnya untuk menampilkan diri Anda baik di depan dosen maupun di depan, terutama di depan teman-teman. Kalau saya paling cuma ketemu sama Anda 2, paling juga 3 mata kuliah maksimal. Kalau teman Anda itu selama 4 tahun sampai 5 tahun. Anda tidak dikenal sama teman Anda, wah bahaya ini. Sementara kalau nanti sudah lulus, salah satu cara Anda untuk mudah mendapatkan pekerjaan itu adalah jaringan pertemanan, terutama teman-teman pada saat kuliah. Ingat itu. Tolong jangan sampai nanti setelah lulus dari Unpas ditanya punya sobat nggak? Nggak punya. Apa yang Anda kenang dari Unpas? Tidak ada. Dosen favorit siapa? Dosen yang dikenal? Nggak ada. Tidak ada jejaknya sama sekali, cuma numpang lewat saja. Jangan sampai seperti itu. Ya, tolong diingat. Kalau Anda punya punya fasilitas, punya biaya, kok cuma menampilkan wajah saja sedemikian susahnya? Ya kecuali kalau ada masalah dengan internet. Ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum Zoom meetingnya kita akhiri dan Anda belajar materi asinkron. Robi ada pertanyaan? Dia ada pertanyaan? Silahkan. Ada, Pak. Sok, mau bertanya? Yuliana ada pertanyaan? Nggak ada, masih bingung. Anda bisa bayangkan, ya, sedemikian banyak data itu tersebar. Tapi Anda harus satukan dalam sebuah master data. Apalagi sekarang, bukan hanya memikirkan data yang tersebar, tetapi juga Anda harus memikirkan data yang bermacam-macam bentuknya. Mesti dikasih wadah yang seragam supaya mudah diakses. Kenapa di kuliah ini saya sudah mulai menyinggung-nyinggung mengenai ETL? Ya, karena itu adalah teknologi terkini dalam mengelola data yang macam-macam. Anda sekarang juga kan gitu ya? Mengelola data, ada yang di buku, ada yang di hard disk, ada yang di HP. Mungkin juga ada yang di cloud ada yang di cloud computing, di Google Drive. Bagaimana Anda bisa mengelola data itu semua supaya bisa mendukung kesuksesan Anda kuliah? Butuh strategi, butuh kakas, butuh teknik tertentu. Demikian juga dengan basis data. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Setelah ini Anda langsung download file tugas. Ya. Irfa'ud Derajat kok bahagia sekali sepertinya. Lucu Pak, lihat Muhammad Hilmi Pak. Sekarang waktunya kuliah ya. Jadi kok kesannya mentertawakan dosennya. Tidak Pak. Nanti ada waktunya saya ingin ditertawakan kalau saya melucu ya. Tolong jangan bikin salah paham ya. Nanti bisa salah semua. Baik, tugas selanjutnya Anda download latihan. Lalu tolong langsung
kerjakan. Saya sangat sarankan Anda diskusi dengan teman-teman Anda, buat sebaik-baiknya, terutama esai dan analisis. Bagaimana Anda menjelaskan supaya orang lain paham. Itu bukan hal yang mudah, perlu latihan. Ya, anggap saja saya nggak tahu apa-apa mengenai optimalisasi query atau tuning query. Anda harus menjelaskan supaya saya itu paham. Gitu ya. Oke. Terima kasih atas kehadiran Anda. Ini yang lain-lain masih pada menghilang. Saya harap sehat-sehat saja. Ya, silahkan lanjutkan mengerjakan tugas dan review materi-materi kuliah kita dari pertemuan sebelumnya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap disiplin ya. Banyak-banyak kegiatan yang membuat Anda rileks supaya tidak stres. Oke, cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perhatikan Terima kasih, Pak. ini jadwal pengumpulan tugas ya. Yuk. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Terima kasih, Pak. Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.